أطفي بها نار الجحيم الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله mudah-mudahan sesembuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat, al-ahya minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan segala dosa keluarga kita, semoga dimaafkan segala dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimudahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita buka halaman 60. Baris kedua, halaman 60 sebelah kiri, baris kedua dari atas. Wa fa'lu syai'in minal arkanil fa'liyati. Sebelah kiri, baris kedua. Sudah ketemu? Masih lanjutan tentang yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa fa'lu syai'in, boleh dibaca wa fi'lu syai'in. Fa-nya boleh fathah atau boleh kasrah. Wa fa'lu syai'in minal arkanil fa'liyati amdan fi ghairi mahallihi. Wariddatu wal iyadu billahi ta'ala wa inkishaful aurati lil qadiri ala satri wa taghyirun niyyati wa tahawulu anil kiblati bis sadri amdan illa fis salati syiddatil khauf wa nafilatis safar. Maksudnya wa fa'lu syai'in, dan mengerjakan sesuatu, minal arkani, daripada rukun-rukun sholat, al-fa'liyati, bangsa pekerjaan, amdan, dengan sengaja, fi ghairi ma'alihi, pada selain tempatnya, wariddatu, dan murtad, keluar dari agama, wal iyadu billahi ta'ala, na'udzubillah ta'ala, maksudnya minta berlindungan pada Allah, wangkishaful aurati, dan terbuka auratnya, lil qadiri, bagi orang yang mampu. Qadir artinya yang mampu. Ala satri, menutupinya, menutup aurat. Wa taghyirun niyyati, dan merubah niat. Wa tahawulu, dan berpaling, anil kiblati, dari arah kiblat, bisadri, dengan dadanya,
amdan dengan sengaja, illa fis sholati syiddatil khauf, kecuali dalam sholat syiddatil khauf, sangat takut. Syiddatil khauf artinya sangat takut dalam keadaan perang. Wa nafilatis safar, dan dalam sholat sunnah dalam perjalanan. Maksudnya yang membatalkan sholat lagi ialah wa fa'lu syai'in minal arkanil fa'liyati amdan fi ghairi mahallihi, yaitu mengerjakan sesuatu dari rukun sholat yang bangsa pekerjaan, dikerjakannya dengan sengaja dan dikerjakannya di lain tempatnya. Mengerjakan rukun sholat yang bangsa pekerjaan, rukun yang bangsa pekerjaan, berdiri itu rukun bangsa pekerjaan. Ruku, Allahu Akbar, rukuknya itu adalah rukun bangsa pekerjaan. Iktidal, Sami Allahu liman hamidah, itu juga berdirinya namanya rukun bangsa pekerjaan. Soalnya rukun sholat nanti ada dua macam, ada rukun bangsa pekerjaan dan ada rukun bangsa ucapan. Bangsa ucapan seperti surah Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Itu Fatihah, itu rukun tapi bangsa ucapan. Lah ini rukun bangsa pekerjaan, mengerjakan rukun bangsa pekerjaan, dikerjakannya dengan sengaja dan dikerjakannya di lain tempat. Misalnya rukun bangsa pekerjaan seperti apa tadi? Iktidal. Seperti iktidal. Iktidal itu kan berdiri. Iktidal itu berdiri setelah ruku. Sami Allahu liman hamidah, kan berdiri mestinya kan. Lah ini setelah ruku Allahu Akbar, mestinya iktidal itu berdiri, tapi dikerjakannya bukan sambil berdiri. Setelah ruku begini langsung sujud. Allahu Akbar, Sami Allah bacanya, Sami Allahu liman hamidah, tuh sambil sujud. Itu berarti mengerjakan rukun bangsa pekerjaan, yaitu iktidal. Dikerjakannya mestinya sambil berdiri, tapi dikerjakannya sambil sujud. Itu kalau dikerjakannya dengan sengaja maka batal sholatnya. Tapi kalau cuma lupa, maklum udah kakek atau nenek gitu kan, ruku iktidal Sami Allahu liman hamidah, mestinya bangun, tapi dia begitu ruku langsung Allahu Akbar. Setelah itu ingat, loh, saya kok langsung sujud begini. Terus akhirnya kalau dia tidak sengaja, memang lupa, diulang aja, langsung bangun, Sami Allahu liman hamidah, baca Rabbana lakal hamdu dan seterusnya, baru sujud. Itu kalau tidak disengaja tidak batal sholatnya. Tapi kalau disengaja batal sholatnya. Paham kan? Iya, itu mengerjakan rukun bangsa pekerjaan di tempat lain dan dikerjakannya dengan sengaja, gitu ya. Maka hati-hati sholat itu, biar nggak lupa, diangan-angan bacaannya. Fatihah diangan-angan, sudah Fatihah ada surah diangan-angan. Oh, saya habis baca surah, berarti tinggal ruku, Allahu Akbar. Udah ruku, bangun iktidal Sami Allahu liman hamidah dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau diangan-angan, insya Allah nggak lupa, insya Allah tidak lupa. Kalau sudah diangan-angan kok tetap lupa, asal benar-benar lupa, itu
tidak membatalkan sholat. Yang yang dikerjakannya membatalkan sholat itu adalah dikerjakannya dengan sengaja. Udah. Terus wariddatu dan murtad wal iyadu billahi ta'ala, berlindung pada Allah Ta'ala. Tengah-tengah sholat, sholli fardal maghribi thalatha rakaatin mustaqbilatillahi ta'ala, Allahu Akbar. Lagi sholat, dadak saya keluar dari Islam. Dalam hati, apalagi di mulut. Misalnya di mulut, saya keluar dari Islam, saya mau ikutin agama Hindu, udah murtad, batal langsung sholatnya, batal. Begitu, itu murtad. Na'udzubillah, jangan sampai kita murtad ya. Keluar dari agama itu murtad namanya. Orang yang murtad, maaf, nanti kalau dia kembali lagi ke agama Islam, sholat yang ditinggalkan berapa jumlahnya itu wajib diqodho, wajib diqodho. Makanya berat. Misalnya 3 tahun dia murtad, sudah 3 tahun pulang lagi memeluk agama Islam lagi. 1 hari 5 kali sholat, 5 kali kan? 1 tahun 365 hari kali 5 berapa kali sholat? Kali 3 tahun. Walah. Gempor ya, gempor. Maka jangan sampai, naudzubillah, jangan sampai kita murtad. Wajib itu qodho tuh, wajib qodho. Allah Akbar, berat sekali, berat sekali. Kalau orang itu kaya, sudah kewajiban zakat, orang murtad, nanti begitu kembali lagi ke agama Islam, wajib keluarkan zakatnya. Iya, wajib keluarkan zakatnya. Berat, iya berat. Maka jangan keluar dari agama Islam. Murtad, naudzubillah. Cuma gara-gara bibir merah, akhirnya lumer keimanan kita. Ikutin. Mau mas saya bang? Kata dia. Iya mau. Ada permintaan saya satu aja. Apa? Duit? Enggak. Baju yang bagus? Enggak juga. Motor? Tidak. Apa? Keluar dari Islam. Baiklah, saya keluar dari Islam sebab saya cinta pada kamu. Murtad, naudzubillah, naudzubillah. Padahal bidadari di sorga itu nanti lebih cantik daripada itu. Ya. Begitu, itulah murtad. Banyak pemurtadan, banyak pemurtadan tuh. Jangan sampai. Maka di sini ada keterangan lagi tentang murtad, wal iyadu billahi ta'ala. Minta perlindungan dari Allah. Jangan sampai kita keluar dari agama Islam, murtad. Ya Allah. Terus wangkishaful aurati, dan terbuka aurat lil qadiri bagi orang yang mampu ala satri untuk menutupinya. Yang membatalkan sholat lagi yaitu terbuka aurat bagi orang yang mampu menutupinya. Kita mampu pakai sarung, mampu, atau ibu pakai mukena, mampu. Tengah-tengah sholat sarung kita kena angin kan, terbuka. Begitu terbuka, paha kita kelihatan. Mau dibetulin susah. Akhirnya bagaimana? Ya, sampai terbuka terus. Membetulin gimana ini? Gitu. Itu batal sholat kita. Batal sholat kita. Gitu tuh. Maka kalau sholat di satu tempat yang banyak angin, hati-hati. Kalau mau pakai sarung, di dalamnya ada celana yang panjang. Bukan celana yang biasa dipakai ini untuk jalan-jalan, bukan, celana yang putih kolor tuh ya, tapi panjang tuh. Jadi seandainya sarungnya kebuka itu masih ada tutupnya. Begitu tuh. Atau pakai celana langsung yang tidak bisa kebuka kalau ada angin, celana seperti biasa itu. Enggak apa-apa itu. Gitu ya. Jadi terbuka aurat bagi orang yang mampu untuk menutupinya. Di sini ada keterangan lil qadiri ala satri, bagi orang yang mampu untuk menutupinya. Sekarang begini,
seandainya ada orang tidak mampu sama sekali untuk menutup aurat, nggak mampu nutup aurat, ya pakai celananya di atas lutut, sarung kagak punya, tuh mau beli duitnya nggak ada, sedangkan waktu sholat sudah tiba. Itu bagaimana? Sholat apa adanya, dipakai itu celana. Orang nggak mampu boleh, sebab tidak mampu. Makanya di sini ada keterangan lil qadir, bagi orang yang mampu. Jadi seperti kita kan mampu, maka wajib nutup aurat tuh. Aurat lelaki, maaf, antara pusar sampai lutut tuh aurat. Sampai dengkul. Cuma itu yang wajib ditutup. Iya. Jadi kalau sholat misal pakai sarung, diubet-ubet di sini kan, di atas pusar, ke bawahnya melebihi lutut. Maaf, nggak pakai kaos, nggak pakai baju, berarti pakai jaket kulit. Jaket kulit ya, tahu jaket kulit? Ya kulitnya kelihatan. Sholat sah sholatnya. Soalnya ini auratnya udah tertutup. Cuma alangkah malunya lah. Orang mau sholat masa cuma begitu. Iya. Sedangkan orang yang mau jalan-jalan necis. Mana bang? Jalan-jalan. Mana? Monas. Ada apa? 212. 212 nggak jadi. Rapi, mau sholat masa begitu, ya nggak bener lah, tuh ya. Maka sebaiknya kalau kita mau sholat, sediakan pakaian yang khusus untuk sholat, yang rapi, yang bagus gitu ya. Jangan sampai pakaian untuk sholat kalah dengan pakaian untuk jalan-jalan ke Cibodas. Cuma Cibodas bagus banget pakaiannya. Itu baru Cibodas. Kalau Cihideng nggak ada Cihideng. Ya Allah, itu ya. Sudah. Wa tahyirun niyati, dan merubah niat. Merubah niat. Maksudnya bagaimana? Tadi kan sholat maghrib. Niatnya kan usolli fardal maghribi, itu maghribi. Salasa rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Kalau sendirian, kalau makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Salat maghrib, usolli fardal maghribi. Saya mau salat maghrib, tapi niatnya usolli fardal isya'i. Salat apa itu? Isya. Berarti saya merubah niat. Salat maghrib niatnya isya. Sholli fardal isya'i arba'a rakaatin mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salatnya maghrib, niatnya isya. Walaupun saya udah takbir Allahu akbar, batal langsung salat saya. Nggak jadi salat saya. Sebab merubah niat. Jadi niatnya itu memang harus ta'yin. Maghrib ya maghrib, isya ya isya, subuh ya subuh, zuhur ya zuhur, asar ya asar. Begitu. Nggak boleh sholat isya diniatkan maghrib, niat lohor, sholat lohor diniatkan subuh, nggak bisa, harus ta'yin, begitu ya. Itu niat. Dan niat itu, maaf diulang, tempat niat itu sebetulnya di hati. Naon hati? Orang Bogor hati bilangnya, di hati. Tempatnya itu adalah di dalam hati. Mulut diam, hatinya usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilan kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mulutnya nggak baca niat, tapi hatinya niat, udah baca, sah sholatnya, sah. Sebab tempatnya memang di dalam hati. Lah melafadzkan atau mengucapkan kalimat niat hukumnya sunnah. Jadi kalau kita sholat, entah sholat subuh, lohor, asar dan seterusnya, niatnya kita baca, itu dapat kesunahan,
dapat pahala sunnah, yaitu membaca niat gitu ya. Jadi sekali lagi saya ulang, tempatnya niat itu di dalam hati. Maka kalau kita lagi sholat, mau sholat berjamaah, samping kita kayaknya diam aja, nggak ada usolli fardul maghribi. Sebelah kanan, sebelah kiri sih ada usolli fardul maghribi. Barangkali yang tidak kedengaran tuh niatnya di dalam hati, sah gitu ya. Nggak usah ditegur, ente tadi nggak niat ya, nggak usah. Mungkin dia sudah paham tempatnya niat di mana gitu ya. Iya, itu niat sholat begitu. Niat puasa sama, niat puasa itu dalam hati, cuma diucapkan adalah sunnah gitu ya, diucapkan sunnah. Apalagi kalau niat puasa itu kan tahunan, setahun sekali ya Ramadan. Kalau diucapkan bisa untuk membantu orang yang lupa. Nawaitu soma khodin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau kita ucapkan, yang tadinya teman kita agak lupa jadi ingat, oh begitu niatnya, jadi paham gitu. Itu ya. Jadi merubah niat sholat, maka sholatnya tidak sah. Wa tahawulu anil kiblati bis sadri amdan illa fi sholati syiddatil khauf wa nafilatis safar. Yang membatalkan sholat lagi yaitu berpaling dari arah kiblat, bis sadri yaitu dadanya, dengan sengaja. Kecuali di dalam sholat syiddatil khauf yaitu sangat takut, dan dalam sholat dalam perjalanan. Kalau di Indonesia sholat itu menghadapnya taruhlah ke barat, sana ke barat ya, ke barat Indonesia. Saya pada tempat ini, nah disinilah sudah jelas-jelas kalau sholat menghadapnya ke sana. Masjidnya juga nih, tempat imamnya di sini. Saya mau ngerjakan sholat bukan ke sana menghadapnya, tapi ke selatan sana, tuh, dengan dadak saya. Kalau begitu bagaimana? Batal sholat saya. Batal sholat saya. Itu bagi orang yang sudah tahu arah kiblatnya gitu. Tapi bagi orang yang tidak tahu arah kiblatnya, keder, mau tanya nggak ada orang yang ditanya, sah-sah saja. Contoh, saya datang di satu tempat, keder yang namanya barat, timur, selatan, utara nggak tahu. Arah matahari nggak kelihatan, mendung lah, mendung. Mau tanya pada orang nggak ada yang ditanya. Mau tanya arah barat tuh mana Pak misalnya, nggak ada yang ditanya. Terus saya sholat. Perasaan saya sudah menghadap ke barat, di Indonesia ke barat lah. Sudah perasaan saya menghadap kiblat. Tapi yang betul itu menghadapnya ke selatan. Pada hakikatnya menghadapnya ke selatan. Tapi saya punya keyakinan menghadapnya ke barat sudah. Orang nggak ada yang ditanya sama sekali. Saya sholat menghadap selatan. Bagaimana sholat saya dalam keadaan keder begitu? Sah. Sebab tidak ada yang ditanya. Kecuali kalau ada yang ditanya, Pak, Bapak penduduk sini ya? Iya, ada apa? Saya mau sholat, menghadapnya kemana ya? Itu Bapak kan tahu. Apalagi Bapaknya itu ahli ibadah sholat. Oh, menghadapnya ke sana misalnya. Saya kira ke sana ke timur. Saya kira gitu. Enggak, ke sana ke barat. Oh ya, ikutin aja gitu. Tuh nggak apa-apa yang semacam itu ya. Tuh berpaling dari arah kiblat dan berpalingnya dengan dadanya langsung. Ini seperti itu tadi prakteknya. Maka kalau di satu tempat kita keder nggak tahu arah kiblat kemana, mau sholat tanya dulu pada penduduk setempat. Datanya udah dikasih tahu baru kita kerjakan. Illa fi sholati syiddatil khauf, kecuali dalam sholat syiddatil khauf, sangat takut. Ini sholat syiddatil khauf itu sholat dalam peperangan. Dalam peperangan.
lagi perang. Lagi perang. Sudah agak reda, tapi musuh masih ada pasti. Terus musuh sudah jelas ada di timur. Ada di timur itu musuh. Waktu sholat tiba. Bagaimana sholat kita? Menghadap ke timur aja, nggak apa-apa. Menghadap ke timur. Soalnya kalau menghadap ke barat, takut lagi sholat diserbu dari sana, nggak ngelihat kita. Jadi menghadapnya ke arah musuh. Musuhnya ada di timur, menghadapnya ke arah musuh. Dan tujuannya apa menghadap ke arah musuh? Tujuannya barangkali kita lagi sholat, Allahu Akbar, benar musuh datang. Nah kalau musuh datang bagaimana? Ya kita batalkan sholat, ambil senjata kita. Kita berondong dia, begitu. Jadi yang dimaksud siddatil khauf, sholat sangat takut, itu adalah sholat dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang. Maka dulu kan ada di dalam Al-Quran juga tata cara sholat khauf. Sebagian sholat, sebagian tidak. Yang tidak sholat berarti menjaga. Barangkali ada musuh, musuhnya ada di timur. Ya sholatnya menghadap timur. Ini yang jaga juga ikut menghadap sana. Jaga. Udah selesai baru ini sholat lagi. Begitu tuh. Jadi yang namanya sholat memang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Dalam keadaan bagaimanapun yang namanya sholat tidak bisa ditinggalkan. Maka rukun sholat diantaranya adalah berdiri bagi orang yang mampu. Sholat fardu nih, kecuali sholat sunnah, wajib berdiri. Agama masih ngasih kemurahan. Apa? Bagi yang mampu berdiri wajib berdiri. Tapi yang tidak mampu boleh sambil duduk. Sambil duduk, orang sakit berdiri gemeter, aduh gemeter. Ya udah duduk. Duduk juga nggak mampu gimana? Agama masih ngasih kemurahan. Ya sudah berbaring. Berbaring ya. Berbaring bagaimana berbaringnya? Miring. Lambung kanan ada di bawah. Kalau lambung kanan ada di bawah berarti kepala di utara sana. Seperti orang dikubur. Berbaring begitu kan? Ini di bawah. Nah kalau sholatnya sambil berbaring bagaimana? Ya tangan tetap begini. Cuma membaca bacaan sholat saja. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Tidak ada. Yang bisa ruku sujud kan sholatnya pakai duduk atau pakai berdiri. Ini berbaringnya tidak. Jadi niat aja. Usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Terus bacaannya dibaca terus sampai salam. Berbaring begitu juga nggak mampu, bagaimana ini? Telentang. Kalau telentang, kepala di timur. Kalau kepala di timur, pas tengkuk ini diganjel dengan sesuatu yang lebih tinggi dari badan. Bantal apa-apalah, jadi kepala agak lebih tinggi. Kalau sholatnya sambil telentang itu pun tidak ada ruku sujud. Tidak ada ruku sujud. Jadi bagaimana? Ya bacaannya aja. Usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bacaannya semuanya dibaca. Gitu ya. Itu kalau sudah tidak bisa sambil berbaring, telentang. Lah kalau sambil telentang juga nggak bisa bagaimana? Ya tinggal disolatkan. Udah meninggal berarti, iya kan? Tinggal disolatkan. Iya tuh. Itulah agama ngasih kemurahan. Sudah dikasih kemurahan begitu juga ada yang nggak mau mengerjakan sholat. Ya Allah, gimana ya? Maka sholatlah sebelum disolatkan. Iya, kita sholat sekarang sebelum disolatkan. Kalau sudah disolatkan bisa sholat kita. Nggak bisa makanya disolatkan. Gitu. Terus wanafilatis safar, dan dalam sholat sunnah dalam perjalanan. Dalam perjalanan saya mau mengerjakan sholat sunnah, tuh terawih. Naik apa? Kereta. Pulangnya kemana? Surabaya. Mau ke Bangkalan, Madura. Tuh. Keretanya ke timur sana. Dari Jakarta. Saya mau mengerjakan sholat terawih, ya silakan. Menghadapnya ke timur aja. Nggak usah ke belakang, ke barat. Itu boleh ya. Itu sholat sunnah. Tapi maaf,
Kayaknya jarang sekali orang dalam perjalanan mengerjakan sholat sunnah ya. Apalagi di kendaraan ya. Iya, di kendaraan, di kereta, sholat tarawih 20 rakaat lagi. Sudah itu ditambah witirnya 3 rakaat. Ya Allah, kayaknya jarang sekali. Tapi walaupun jarang, ini peraturan. Harus kita pelajari begitu ya. Iya. Dah. Terusnya, babu sholatil jamaah. Paling bawah itu ada babu sholatil jamaah. Ini bab sholat berjamaah. Sholat berjamaah paling sedikit 2 orang, makmum dan imam, itu paling sedikit. Kalau jamaahnya lebih banyak lebih bagus. Hiya sholat berjamaah itu fardu kifayatin, adalah fardu kifayah ala ahlil balad, kepada ahli negara, ahli kampung. Yang dimaksud balad ini kampung, perkampungan. Wa yajibu, dan wajib alaihim, kepada mereka, iqamatuha, mendirikan sholat berjamaah, fi ma'allin, di tempat, zahirin, yang tampak, yang nampak, linnasi, bagi manusia, la yastahyi, yang tidak merasa malu, ahadun, seseorang, min duhulihi, masuk ke tempat itu. Maksudnya sholat berjamaah, berjamaahnya ini, berjamaahnya hukumnya fardu kifayatin, adalah fardu kifayah ala ahlil balad, bagi penduduk satu kampung. Yang dimaksud balad di sini bukan negara, kampung. Satu kampung tuh. Jadi sebab sholat berjamaah adalah fardu kifayah, seandainya satu kampung ini sudah ada 2 orang mengerjakan sholat berjamaah satu hari ini, dari pagi sampai subuh besok, cuma 2 orang mengerjakan sholat berjamaah, yang lain tidak, nggak dapat dosa tuh, yang tidak berjamaah. Tapi seandainya satu kampung ini nggak ada yang mengerjakan sholat berjamaah, sholat sih sholat dikerjakan, subuh dikerjakan, lohor kerjakan, asar kerjakan, maghrib kerjakan, isya kerjakan, tapi sendiri-sendiri, nggak ada berjamaah sama sekali satu kampung, dosa semua itu. Dosanya bukan bukan sholatnya, saya udah sholat kan dosa, dosanya karena tidak berjamaah. Begitu. Maka hati-hati kalau dalam satu kampung nggak ada yang berjamaah sama sekali, walaupun kerjakan sholat, dosa, gitu ya, dosa. Tuh, jadi fardu kifayah hukum sholat berjamaah. Kalau 1 orang atau 2 orang ada yang sudah mengerjakan, yang lain tidak mengerjakan, sudah gugur. Sama dengan sholat janazah kan fardu kifayah. Sholat janazah hukumnya fardu kifayah. Sholat janazah adalah fardu kifayah. Di kebun sini ada orang meninggal. Satu kampung nih yang beragama Islam, kewajiban untuk mengerjakan sholat janazah mayat itu. Tapi ingat, hukumnya fardu kifayah. Kalau yang mensolatkan ini sudah ada, cuma 1 aja misalnya yang nyolatin, yang lain nggak ikut sholat, sudah gugur semuanya kewajiban. Tapi kalau 1 orang pun nggak ada yang mensolatkan, dosa semua itu, orang satu kampung, dosa semua. Maka harus disolatkan ya, sholat berjamaah, sholat jenazah itu. Hati-hati. Ada keterangan lagi, mayat yang paling beruntung adalah kalau yang banyak yang nyolatin. Nabi mengatakan kalau ada jenazah yang nyolatin ada 40 orang. Mayat itu, jenazah itu dimaafkan dosanya oleh Allah. 40 orang. Maka semakin banyak yang mensolatkan, beruntung banget tuh mayatnya. Disolatkan penuh satu masjid. Berarti lebih dari 40 kan? Udah salam, datang lagi satu masjid lagi. Udah salam, datang lagi satu masjid. Beruntung banget tuh mayat tuh. Iya, beruntung banget. Dulu di Pasuruan, mana Pasuruan? Pasuruan di mana? Jawa Timur. Ada Kiai Abdul Hamid yang dipanggil biasanya dengan sebutan Mbah Hamid. Termasuk wali dia.
Saya ke makamnya udah 3 kali. Makamnya di belakang Masjid Agung Pasuruan. Waktu meninggal, subhanallah yang nyolatin banyak banget. Satu masjid nyolatin, selesai keluar datang lagi. Satu masjid lagi penuh nyolatin. Udah selesai keluar datang lagi. Wah, berapa kali itu yang nyolatin? Banyak sekali. Ketika mau dikubur bingung. Bingung untuk keluarganya khususnya. Kalau dipikul lewat pintu biasa, waduh berebut yang mau mikul, ingin mikul. Itu orang soleh begitu ya. Akhirnya diumumkan, bohong sedikit, tapi untuk menghindari kerubutan orang memikul. Bagaimana? Diumumkan, jamaah pemakaman kiai nunggu orang yang ditunggu. Jadi sekarang silakan pada tunggu di areal masjid. Nanti kalau sudah datang yang ditunggu, baru diumumkan. Baik. Akhirnya tutup pintunya. Udah ditutup, bagaimana? Keluarga ngomong, kita keluarkan saja lewat jendela mayatnya. Soalnya makamnya di situ tuh. Ini imam situlah. Ayo kita keluarkan sana. Nanti bagaimana? Kita kubur langsung. Kalau sudah kubur baru diumumkan. Jamaah orang yang ditunggu sudah datang, maka mayat sudah dikubur. Begitu. Benar dikeluarkan lewat jendela. Dikeluarkan lewat jendela, akhirnya dikubur. Udah dikubur, diumumkan. Akhirnya yang di luar itu pada bengong. Oh, jadi saya nggak tahu menguburnya gimana. Begitu. Itu untuk menghindari berebutnya jamaah ingin mikul. Begitu tuh. Itulah kalau orang soleh banyak sekali yang mensolatkan ya. Mudah-mudahan saja kita nanti meninggal dunia banyak yang mensolatkan. Sampai di sini dulu waktunya habis. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriaqil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa ahlil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ifdari. Allahumma ij'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.